Kiri ya? Bukan Sapri. Kasus KM50 kembali menuai sorotan publik. Hal itu muncul setelah FS ditetapkan sebagai tersangka. Dan Dinsus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Alasannya turut diulas akun TikTok @albertonoys. Ferdi Sambo menyebut Brigadir Yosua tewas akibat saling tembak-menembak dengan Eliezer di rumah dinas Ferdi Sambo. Pengakuan tersebut nyatanya berbanding terbalik. Menurut Kapolri ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Kalau dilihat-lihat, skenario kedua dramanya memang mirip banget. Mulai dari CCTV rusak, sampai hasil visum para korban. Salah satu yang dianggap mirip dengan kasus kematian Brigadir J adalah soal CCTV yang rusak. Pada kasus KM50, bukti berupa CCTV di TKP disebut sedang offline. Sementara itu, CCTV di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo juga sempat dikabarkan rusak sejak 2 minggu lalu sebelum insiden penembakan Brigadir J. Kemudian terdapat dugaan penyiksaan terhadap 6 laskar FPI sebelum meninggal dunia. Sementara itu, terdapat pula kejanggalan pada hasil visum Brigadir J yang menunjukkan korban mengalami luka sayatan dari benda tajam di bagian mata, hidung, mulut, hingga 2 ruas jari putus. Klimaksnya saat rintihan mereka terdengar dalam rekaman berikut ini. Kiri ya? Bukan Sapri. Belum lagi kronologi yang dijelaskan masih simpang siur. Tapi kalau kata Irjen Fadil Imron mah kayak gini. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Oh, jadi mereka dipepet terus dihadang senjata api. Wow. Terus ini nih yang disebut majelis hakim sebagai alasan pembenaran. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Barang bukti yang ditunjukin juga nggak kalah mengejutkan. Lihat aja tuh. Sejumlah barang bukti penyerangan polisi oleh pengikut Rizik Syihab digelar di halaman Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara, ada 2 pucuk senjata api jenis revolver dengan beberapa butir peluru dan sejumlah senjata tajam berupa katana dan celurit. Tapi, pantaskah kedua terdakwa divonis bebas? Padahal, ada 6 nyawa loh yang jadi korban. Akun TikTok Heru Hermawan 10 juga mengulas hal ini. Katanya, mari kita berbicara atas nama kemanusiaan, karena ke-6 korban yang tewas dalam kasus kilometer 50 sama seperti kita, sama-sama rakyat biasa. Selain itu, kronologi berbeda dibagikan salah satu pengawal HRS yang pada saat itu berada di TKP. Saat ditanya tentang insiden di Tol Cikampek, begini jawaban pria tersebut. Pas keluar tol timur itu pun, mereka bermunculan kembali mobil-mobil yang tadi kita curigai dan kita usir. Sengaja kita perlahan akses dia untuk masuk ke barisan. Kita alihkan sehingga mereka nggak bisa ikuti rute yang Sabugana tuju. Lebih lanjut, dia menceritakan aksi kejar-kejaran yang sempat terjadi. Alih-alih menyerang, pria ini justru melihat 3 mobil yang menghalangi jalan mereka. Sayangnya, tim Chevrolet saat itu sudah tidak bisa dihubungi. 3 mobil itu ngutus saya dan mau mepet ke pinggir trotoar. Semua yang hal itu kita coba teleponin tetap nggak bisa. Sambil berjalan kita menuju ke kilometer rest area kilometer 50. Di akhir rekaman, dia juga membantah tuduhan Irjen Fadil Imron. Dan untuk soal tuduhan kita kepemilikan senjata tajam dan senjata api itu tidak ada di kita. Untuk baku tembak di pesawat itu dan tidak ada di masker itu
itu tuh nggak ada kita. Itu fitnah. Lantas, kepada siapakah kita harus percaya? Saat mereka sujud syukur seperti ini, ada keluarga korban yang justru sedang menanti keadilan.